betul ikhlas kan? Karena harga tinggi. Karena dia berlawanan arah. Karena dia berlawanan arah ya. Nah, jawabnya itu saja. Karena dia berlawanan arah. Karena dia berlawanan arah. Nah, Kamu saya tidak serius. Semakin luas hutan, maka semakin bagus sistem ekologi. Positif. Positif. Semakin tinggi penyemaran, maka penyakit semakin Tinggi. Positif. Positif. Sama-sama naik. Naik, ya. Nah. Apalagi? Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, yang disebut strukturnya itu secara teori itu tadi, Pak. Bahwa kelahiran mempengaruhi populasi, itu secara struktur namanya. Coba deh, ulangi lagi supaya apanya diulang? Ayo Pak Umar, tanya. Belum paham bagian yang belum paham ini Pak. Tanya aja. Silakan. Pernyataannya. Semakin banyak penduduk, maka semakin tinggi, maka kematian. Semakin banyak penduduk, kematian semakin tinggi. Iya benar. Semakin tinggi kematian, Semakin turun penduduk. Semakin kurang. Penduduk semakin kurang. Semakin mahal barang, Konsumsi semakin permintaan semakin turun. semakin turun. Barang semakin tinggi, konsumsi Semakin Tuh, turun. barang turun, harga turun, maka konsumsi Naik. tinggi. Itu hukum dasarnya, Pak, hukum dasarnya. Tapi ada juga yang tidak menggunakan hukum itu. Barang antik misalnya, semakin mahal semakin dikejar. Udah paham, Pak ya, positif negatif ya? Ya, siap. Konsepnya harus utuh, Pak. Konsep ini harus utuh. Karena nanti sisa menggambar. Kalau konsepnya salah, gambarnya salah. Gambar salah, output salah. Output salah, penelitian salah. Mengulang lagi. Mengulang lagi. Membayar lagi. Membayar lagi. SPP. Bayar lagi SPP. Waduh. Tapi saya yakin kalau sudah training ini tidak akan bayar lagi. Siap. Oke, saya ulang. Berarti yang positif itu diberi positif, tanda positif atau lambang positif atau S, itu kalau dia searah, sama-sama naik, sama-sama turun. Itu ya. Oh, begitu kadek-kadek. Diberi lambang negatif atau O, itu kalau dia berlawanan arah. Satu naik, satu turun, maka dia dikasih lambang negatif. Oke, sudah selesai itu ya. Nah, yang kedua, lingkar umpan balik itu atau causal loop-nya atau loop-nya, ini kan kausalnya ini. Yang panah atas ini, Pak, yang panah yang ada panahnya, ini disebut kausal. Tuh. Ini kausal. Baliknya di dalamnya hubungan keduanya ini kausalitas atau loop. Ini loopnya ini. Nah, bagaimana menentukan loopnya? Ternyata ada dua juga dasarnya. Umpan balik positif disebut dengan growth atau lambang positif atau lambang R. Artinya bertumbuh, reinforcing. Maka grafik yang dihasilkan kalau satu bagian ini saja, bagian yang ini saja, ntar saya set dulu biar Bapak Ibu bisa lihat. Nah, bagian ini saja itu berarti grafiknya adalah growth atau naik atau bertumbuh. Iya.
Karena Ya. kan dia semakin banyak tuh, semakin Bertumbuh. banyak lahir, semakin banyak populasi, semakin banyak lahir, semakin banyak populasi. Karena mungkin turun, Bapak. Bapak Ibu kan? Nah, yang kedua, yang sebelahnya, grafik yang di sebelah ini, kemungkinan dia apa? Tergantung. Kalau dominan kematiannya, maka dia grafiknya akan decline atau goal seeking. Turun. Kalau dominan kematian daripada populasi. Loh. Tapi kalau dominan populasinya atau kelahirannya, maka dia akan tetap naik. Tapi kalau dia sama, dia akan datar. Terus Lahir satu. kalau untuk mengukur Pak kematian apakah ini tinggi atau rendah dibanding populasi atau sebaliknya itu dilihat dari apa itu Pak? Persentasenya atau jumlahnya? Jumlah, koefisien. Jadi nanti, ya, jadi nanti bisa Bapak Ibu menggunakan koefisiennya itu bisa persen Ya. atau bisa. Jadi misalnya kelahiran, rata-rata kan kalau di BPS itu kan langsung pertumbuhan penduduk. Ya, betul Pak. Nah, nggak ada lagi kelahiran kematian. Maksud saya nggak ada nilai kelahiran berapa kematian, nggak ada kan? Ya. Langsung persentase. Nah, pertumbuhan penduduk itu kan sudah dikalkulasi kelahiran, kematian, kemudian migrasi, ya kan? Emigrasi. Jadi Siap. bisa menggunakan persen, bisa menggunakan angka. Oh ya. Ya. Jadi contoh, kapan dia datar misalnya? Ketika kelahirannya 1, kematiannya 1 per hari. Atau 10 per tahun, yang mati, yang lahir juga 10 per tahun. Tentu populasinya datar. Kapan dia naik? Ketika kelahiran dominan. Yang undangan HKK 5 kali dalam sebulan, undangan kematian cuma 1 kali. Undangan takziah cuma 1 kali. Berarti kan 5:1 tuh. Nah, berarti penduduk di wilayah itu akan tumbuh. Jadi di komplek Bapak Ibu sudah bisa simulasi itu. Coba kita simulasi penduduk yang akan yang terjadi di tahun 2000 berapa nih? 2030 di komplek ini. Wah, gitu. Lihat pertumbuhannya. Wah, ternyata pertumbuhannya sekian. Wah, lebih banyak lahirnya daripada undangan kematiannya. Ya. Nah, itu berarti 2. Kalau dia bertumbuh, maka gunakan simbol positif atau R. Kalau dia decline atau goal seeking, maka gunakan simbol negatif atau atau apa lambangnya? Sorry. B, balancing. Atau B, balancing. Nah, ya. Nah, ini kelahiran menambah populasi, populasi menambah kelahiran. Sederhananya gitu. Kematian mengurangi populasi, harga mengurangi konsumsi. Itu hukum dasarnya. Ini kita belajar gambar. Ini sudah masuk di dalam. Saya like aja. Jadi yang tadi yang ini kita gambar nanti. Kita akan gambar. Seperti ini modelnya. Bapak Ibu siap-siap. Kemudian ini sudah bentuk jadinya. Nah, kalau kita mau tampilkan di penelitian kita gitu kan. Mau di PowerPoint, wah kita berikan warna-warni yang meriah biar kita disebut sudah ikut training gitu kan. Nah, yang ketiga adalah kita akan menggambar stock flow diagram setelah konsep 1-2 selesai, setelah konsep model selesai, kemudian yang kedua causal loop diagram selesai. Konsep model itu bisa 2 ya, 1 berbentuk naratif atau berbentuk narasi deskripsi, 1 bisa berbentuk gambar atau diagram ya. Bisa juga dua-duanya seperti yang tadi yang saya gambarkan. Nah, ini bisa juga seperti itu. Ini harus utuh ini. Jadi contoh Mas Agus misalnya pengelolaan keberlanjutan hutan rakyat itu sangat dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap hutan dan penegakan peraturan. Nah itu berarti ada 2 faktor di kanan kirinya. Itu ya Mas Agus ya. Kalau menggunakan model. Iya. Tentu tidak hanya itu, ada yang lain lagi misalnya, gitu ya. Bandini saya singkirkan di mana? Nah ini yang ketiga, stock flow diagram kita akan lakukan juga. Kemudian kita input yang tahap keempat, kita akan belajar menginput sintaksnya atau datanya, ya. Iya.
Kemudian kita run, kita akan belajar run, kita akan peroleh grafik dan tabel. Bapak Ibu akan saya ucapkan selamat kalau sudah sampai di sini. Kemudian berikutnya kita akan uji validasi berdasarkan teori dan output. Di output kita uji secara statistical validation, sementara di teori kita akan uji secara struktur teori. Ya, ini contohnya, ini rumusnya, ini caranya. Kemudian nanti yang terakhir, yang ketujuh, kita akan skenario. Bagaimana jika penduduknya kita naikkan atau kematiannya kita naikkan. Nah itu, ya. Sip. 7 tahap ini Bapak Ibu selesaikan, maka Bapak Ibu akan menyelesaikan disertasi model. Allahu Akbar. Amin. Sangat mudah, cuma 7 langkah. 7 langkah. 7 langkah menuju wisuda. Langkah, Insyaallah. Semoga tidak merayap. Insyaallah. Nah, Amin. Bapak Ibu kita mulai dengan mengaktifkan softwarenya. Dibuka softwarenya tadi. Dibuka aja yang baru nggak apa-apa. Iya. Sudah, Pak. Sudah? Dicek dulu Mas Agus yang lain. Kalau offline kan saya bisa jalan-jalan melihati monitornya. Kalau online saya nggak bisa lihat monitornya. Biar dibantu Mas Agus aja untuk cross check ya. Ini saya lihat kalau kita ngambil new, dia minta di next ini Pak saja ya? Iya, next aja. Next Iya. aja. Next dia bilang itu studio 10 file format gitu ya? Compatibility letters. Iya. Tampilkan Pak, coba. Saya stop dulu, stop punya saya. Ya, coba tampilkan. Bagi koreksi. Pak Ridwan katanya nggak standby aja Pak Ridwan ya? Nggak ada fotonya biasanya mah. Sementara menguji, Pak. Oh, sementara menguji. Wah, bahaya juga ini. Pak Ainal mungkin barangkali bisa share screen. Ya, coba kita lihat yang Ini ya? Ini Pak ya? ya sudah benar. Next lagi terus ini Pak ya? Tambah S di belakangnya tambah S. Years-nya tambah S. Itu beda Pak. Ya, ini tambah S itu. Nah, tambah S. Next. Nah, next aja lagi. Nah, ini waktunya ini. Waktunya nggak usah diubah. Ini berarti 0 sampai 100 tahun. Terus. Tadi kita menggunakan tahun, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan hari, di situ diganti dengan day. Kalau hari. Oh, yes tadi. Yes tadi ya. Saya sekalian mengajarkan ini. Maksudnya mumpung ingat. Sering juga lupa. Jadi itu nanti satuannya beda-beda, Pak. Kalau kita mau menggunakan satuan tahun, maka years. Kalau kita menggunakan hari, maka day. Nanti ada di situ. Kalau kita menggunakan bulan, month, itu ada nanti muncul. Sisa dipilih aja. Ya, next aja, next. Finish? Nah, finish. Ya. Oh, ini dia. Ini aslinya. Oke. Ditutup Pak, supaya saya bisa screen. Yang lain, Mas Agus, tolong tanya. Udah belum? Belum. Tadi dari mana tadi Pak awalnya? Saya sudah Dibuka di Keporsim program, kembali Pak, keporsim dulu. Dibuka di start aja, di start. di sudut kiri dari depan laptop. Sudut kiri bawah, Pak. di bawah. Mbak Fitri bisa? Mbak Rafida? Bisa, Pak. Bisa Rafida? Mbak Fitri? Bisa. Bisa. Pak Nasruddin, kayaknya Pak Nasruddin ini kalah cepat sama Pak Zainal tadi. Ya, sudah duluan dia Pak. Oh, sudah duluan. Pak Musram standby.
Sudah Pak, sudah sama dengan tampilan Oh, sekarang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Swani. Tadi yang belum Asnawi, Pak Asnawi. Swani Pak. Sebanyak. Pak Aswani. Hilang suara. Hilang suara. Hilang suara. Oh, dia lagi mood dia mood. Oh, dia lagi mood. Ini. Oh ya sudah. Siapa lagi? Zainal Pak. Sudah seperti tampilan di monitor kita? Sama Sip. punya saya? Sudah. Pak. Yang Sudah ya? Nah, yang pertama yang kita lakukan, saya anggap bahwa konsepsi modelnya itu sudah utuh, gitu ya, sudah jadi. Jadi Bapak Ibu kalau membuat model berikutnya dimulai dengan konsepsi model ya, yang tahap 1 tadi. Misalnya tadi Pak Agus, hutan rakyat dipengaruhi oleh ABC. Siapa lagi? Sagu berkelanjutan dipengaruhi oleh ini, tek. Ya. Pak Zainal misalnya. Terus sawit berkelanjutan itu untuk pengelolaan berkelanjutan itu ABCD, gitu, ya. Itu konsep model. Nah, sekarang kita masuk tahap kedua, yaitu menggambar causal loop diagram. Di atas ini itu ada gambar kotak ini, Active Tool File Creative Frame. Ini. Lihat, perhatikan kotaknya. Yang ini. Oh iya. Klik yang rectangle. Ya. Klik 1 kali saja. Klik, baru geser ke bawah. Klik 1 kali. Sudah muncul seperti punya saya? Kalau terlalu kecil atau terlalu besar, ulangi. Hapus saja, hapus. Klik di situ baru delete keyboard. Ulang, ambil lagi. Pindahin lagi. Terlalu besar, delete aja lagi. Terlalu kecil, ulangi. Sampai pas. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita mau ketik tulisan di dalamnya. Tadi kan gambar kita itu ada kelahiran, populasi, dan kematian. Klik kanan, edit text. Populasi. Langsung ketik populasi. Terus klik di luarnya supaya dia tidak aktif. Udah? Nah, supaya cantik, kotaknya kita hilangkan. Klik, baru klik kanan. Properties. Mulai oke. Sama punya saya. Oke, sip. Sip. Mantap. Mantap. Saya jamin Bapak Ibu pasti bisa ini. Sudah? Sekarang kita mau tambah kelahiran dan kematian. Cara sederhananya ya kita lakukan seperti tadi. Tapi karena ini sudah ada, kita klik aja ini. Baru kita klik kanan, copy. Baru kita pindahkan, kita klik kanan, paste. Tarik. 1 kali lagi, paste. Tarik. Kemudian kita ganti. Yang sebelah kiri kita ganti kelahiran. Yang sebelah kanan kita ganti kematian. Sudah sama persis saya punya saya?
Pak. Ya. Mantap. Kayaknya Pak Senal melaju kencang ini. Pak Musram, mantap. Siap, siap. Pak Nas kemana ini Pak Nas? Panas tidak bunyi kayaknya nih Pak. Hancur-hancuran nih Pak. Nah, Pak kenapa nih dia Pak Suwani. Nah, Bu Fitri bisa, Mbak Rapida bisa. Bisa, Bu Fitri, Pak. halo. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Mbak Pida bisa, Mbak Pida. Bisa. Alhamdulillah. Tidak mantap itu. Sekarang sisa kita masa kalah sama yang tua-tua. Sekarang kita butuhkan panahnya ya. Panahnya. Hubungannya, kausalitasnya. Kausalnya. Ya. Di sebelah rentengal tadi ada tanda panah. Yang ini. Klik satu kali. Kemudian pindahkan, klik di kelahiran. Di kelahiran yang bawah ini, baru tarik ke kanan. Klik 2 kali. Baru klik lengkungkan. Biar cantik. Bisa? Bentar, Pak. Menarik garisnya ini Pak. Ya, klik satu kali. Kemudian klik di mana mau disimpan awalnya, klik satu kali, baru tarik ke kanan atau ke kiri, klik 2 kali. Untuk memberhentikan. Baru klik lagi 1 kali untuk memunculkan lengkungannya. Bisa? Mbak Fitri bisa? Kayaknya Mbak Fitri lagi serius banget ini. Pak, bisa diulang cara menarik garisnya tadi saya. Nah ini, ya. klik ini 1 kali. Panahnya ada 2 loh. Jangan panah yang ini. Panah yang sebelah kiri ini dipakai untuk stock flow. Panah yang sebelah kanan. Klik 1 kali panahnya. Ini yang di atas. Kemudian lepaskan kursornya, bawa ke bawah. Ke sini, ke populasi. Klik 1 kali, tarik ke kiri. Klik 2 kali. Kemudian klik 1 kali untuk membentuk lengkungan. Saya ulangi, Pak. Saya ulang lagi. Ya. Klik tanda panah di atas. 1 kali. Posisikan di mana kita mau simpan. Misalnya saya simpan di kematian. Klik 1 kali. Tarik ke kiri sampai batas populasi. Klik 2 kali. Bisa? Nggak muncul. Kalau pertama memang begitu, Pak. Santai. Pelan-pelan saja, Pak. Pelan-pelan saja, Pak Mus. Ya. Pelan-pelan aja. Saya ulang. Tidak bengkok ini, Pak. Tidak bengkok, Pak. Saya ulang. Klik tanda panah. Ya. Posisikan, klik 1 kali. Tarik. Sudah ada panahnya? Sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, klik 2 kali untuk memberhentikan. Ya sudah. Masih lurus. Lurus kan? Ya. Sekarang kita melengkungkan. Untuk lengkungkan, klik lagi panahnya 1 kali. Muncul 2 pusarnya. Ya. Tarik ke atas. Tarik pusarnya. Tarik aja. Oh iya. Ini kelebihannya bisa berbentuk S. Oke, sudah aman, Pak. Aman. Wah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Panas, Prof Haji. Alhamdulillah. Jangan begitu. Udah dibikin gambar seperti punya saya. Sip. Udah Bu Fitri udah sama gambarnya, udah 4 panahnya. Kenapa Bu Fitri?
Panahnya terbalik. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Panahnya terbalik. Enggak apa-apa. Kalau misalnya ini di bawah, ini di atas enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini sama aja maknanya. Dapat bagus. Ini sama aja maknanya. Bisa diputar-putar kok Bu Putri. Bisa. Jangan khawatir. Jangan khawatir Bu Putri. Ya khawatir. Sudah bersama ahlinya. Itu kan tinggal ambil lagi yang di atas, baru dia lagi. Bukan lagi, Bu. Kembali ke atas. Di atas. Oh. Dibuat yang cantik karena itu karya Bapak, karya pertama Bapak Ibu. Ush. Bisa? Bu Fitri bisa? Sementara Pak. Oh sementara. Saya ulang tadi. Oh diulang nggak apa-apa, diulang aja nggak apa-apa. Ya. Ini penting karena kalau nggak bisa menggambar nggak bisa jadi model nanti. Iya, konsep tidak dipahami, menggambar nggak bisa, model ada. Dari mana asalnya kan? Nanti kalau Bapak Ibu paham dengan baik konsepnya, saya yakin di ujian pun Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan baik. Sudah. Air minum aja. Kacamata. Ada yang belum? Sekarang kita tambahkan tanda simbol. Klik di sini, ada lingkaran, opal frame tool. Klik satu kali, pindahkan ke bawah, klik. Ini terlalu besar, kecilkan sedikit, sampai ya ideal lah. Klik kanan, edit text, kasih tanda simbol. Tarik, tutupi ke garis. Edit. Tulis tambah. Dulu aja kan. 3 juga nggak apa-apa. Udah? Pak Zainal bisa? Ya Pak, pakai oval ya Pak ya? Ya opal. Pakai klik di sini, klik. Ini ada opal frame tool. Nanti pindahkan ke bawah, klik aja satu kali. Ini kan besar, dikecilkan aja. Klik opal. Ya, karena terlalu besar, dikecilkan saja. Simbolnya selesai. Simbolnya klik kanan, edit text. Kasih simbol. Dari keyboard simbolnya, dari keyboard. Plus. Nah, berikutnya sisa di copy aja. Klik, baru copy. Paste, pindahkan. Ternyata begini. Iya. Ternyata begini ya, Pak Musram ya. Udah biasa lihat, tapi bagaimana cara bikinnya gitu ya. Yang lama. Sekian lama ternyata begini ya. Kalau buka jurnal ada gambar-gambar begini, tadi dibuat di sini. Orang. Nah, causal loop ini itu bisa digambar di software mana saja. Yang penting dia tool create frame gitu. Jadi untuk mengkreasi gambar. Jadi bisa di Corel, bisa di mana. Tapi software ini menyediakan. Jadi kita pakai di sini saja.
Oke. Nah, ini bisa digeser bersamaan ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau pindahkan, diklik bagian atas baru ditarik garis. Kemudian nanti dia udah terblok seperti ini, bisa ditarik-tarik, dipindah-pindahkan. Kemudian di grup ya. Saya di grup ini. Ada grupnya. Ya, di grouping. Grouping. Ya. Nah, namanya juga yang bagian bawah ini bisa kita ganti. Yang diagram 1 ini klik kanan aja di sini, rename. TLD. Apa ini? Nah, kalau Bapak Ibu mau buat dia bagus, kasih kotak. Klik kanan, hilangkan fill-nya, no fill. Terus bagian atasnya Bapak Ibu bikin kotak 1 lagi. Ketik edit text. Causal loop diagram. TLD. Mantap. Kasih warna. Pokoknya saya akan berikan yang terbaik. Kasih warna pil. Warna kuning. Kalau Gak kan? Blokir. Sisa di copy, pindahkan ke PowerPoint. Blok. Bawa ke PowerPoint. Atau ke Word. Nanti bloknya dia. Diulangi tadi Pak, saya kok tidak muncul kembali ya? Yang mana? Yang dikasih kotak baru di send ke back atau bagaimana Pak ya? Yang mana? Saya juga Yang Pak hilang. harus kasih kotak dulu. Final. Oh, dikasih kotak. Ya. Iya. Nah, dikasih kotak itu di klik kanan properties. Oh, klik kanan. Orang tanggal ya. Ya, properties. Yang di pilnya, yang di mana? Yang di pilnya dihilangkan. Mobil. No fill. Colornya no color itu ya. Ya, no fill. Lain di lain. Di fill. Fill ya. Oh Ya, fill. iya. No fill, Background. Iya Pak. Oh sudah Pak. Oh no fill ya. Yang Ya. tertunjukkan solid biasanya solid. Ini. Ya kan? Ya. Oke Bisa. sip. Baru ini. Bikin lagi yang di atas. Yang kalimatnya itu. Causal loop diagram. Iya. Kemudian di atasnya Pak yang warna kuning. Hanya yang warna kuning langsung klik kanan juga. Klik kanan. Di pilnya ganti warna. Yang colornya. Iya. Ini saya contohkan. Sini klik kanan. Ntar belum. Itu juga. Canggih dong. Mana dia? Muncul. Kuning ya? Udah kuning. Latihan. Apa isinya tadi kuning? Bukan. Practice film. Mati langsung. Bagaimana? Internetnya. Gak bisa nampak ya? Oh, udah. Mas Agus, bisa? Bisa Pak. Hanya belum bisa copy ke Nggak bisa copy kemana? ke PowerPoint Pak.
Nah, di blok aja, di blok. Ini saya ulang. Oh, ini belum muncul ya. Nah, ini sudah. Ini saya ulang. Saya mau kasih kotak. Saya rentengal aja. Langsung saya kasih kotak. Ini kan ini tertindih ini kan. Jadi saya klik kanan. Klik kanan. Properties. Defaultnya itu lain. Defaultnya lainnya enggak usah. Di fill-nya. Di fill. Solid. Ini saya ganti dengan no fill. Oke, udah muncul kan? Ya. Oh iya. Nah, satu lagi yang di atasnya. Saya ulang satu kali lagi di atasnya. Baru saya buat nempel. Nah, ini nggak usah dihilangkan backgroundnya. Langsung edit text saja. Edit text. Causal diagram. Causal loop diagram. Biar cantik gitu kan. Sel D. Nah, kemudian klik kanan, properties, di fill-nya itu ganti yang colornya menjadi sesuai dengan warna kesukaan, warna ungu. Nah, nanti kan, sudah itu di blok Mas Agus, blok begini, di grouping, baru Ctrl C. Atau klik kanan, atau cari tanda copy di atas. Ini ada tanda copy nih, duplikat nih. Oh iya. Nah, duplikat, pindahkan ke latihan sekarang. Pindahkan ke Word atau PowerPoint. Iya. Bisa? Bisa dong. Kayaknya yang hilang Pak Mawarda, coba. Pawardana, Pak. Mawardana. Yang tadi untuk Pak pindah ke PowerPoint? Di blok. Terus Di blok. Kontrol kanan, klik kanan, copy. Ya. Copy. Copy nih. Jangan pakai T. Ya. Pindah ke PowerPoint. Ya, pindah ke PowerPoint. Bapak pindahkan sekarang supaya ada hasilnya. Sudah. Langsung itu dia nih, sudah terang. Bapak tidak bisa pindah? Ya. Bisa Pak, bisa. Bisa, Mbak Fitri bisa? Mbak Fitri bisa? Masih menggambar Pak. Oh, masih menggambar. Masih menggambar terkolok. Yang belum bagus Bu Fitri. Tidak Pak. Trial and error. Oh, trial and error. Trial and error katanya. Harusnya kalau di sini bukan trial and error Mbak Fitri. Kalau latihan ini, training ini beda dia. Trial and success. Oh begitu. Betul. Mencoba dan berhasil. Kalau yang di training lain itu trial and error. Bisa pindah Pak Bidi, Pak Senal? Ya, sudah. Semua aman. Ucapkan alhamdulillah, Bapak sudah akan menyelesaikan di sana. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau misalnya gambar ini kita mau kembangkan, ini kita gambar dulu ya, Misalnya nanti ada faktor hutan, jadi kita tambah lagi atau sagu misalnya kan. Nah, kaplas ini hutan. Nah, bagaimana penduduk dengan hutan? Oh, berarti ada apa di sini? Ada panah. Ya. Ya kan? Ya. Lurus. Panahnya apa? Semakin banyak hutan, semakin banyak penduduk, maka hutan semakin Turun. Minus. Berarti minus. Hutan semakin turun, berarti hutan berarti hutan Minus. Anggaplah suhu meningkat. Suhu Suhu makin meningkat. Meningkat. Gini. Berarti
Oh, bikin baru. Berarti lambangnya Negatif. Positif. Positif. Meningkat. positif atau negatif? Positif. Positif. Hutan meningkat, suhu Turun. Suhu turun. Turun. suhu turun. Turun. Negatif, Pak. Oh, semakin lebat hutan semakin dingin. Ya, semakin dingin. Kalau semakin dingin maka potensi untuk kelahiran semakin Itu juga semakin meningkat itu. ke sini. Wih, mantap nih. Oh, digabungkan di sana. Oh, iya. Oke. Ya kan? Iya. Nah, kalau tidak mau terlalu susah, pindahkan garisnya ke Atas. ke dekatnya supaya gampang digambar. Oh, iya. Oke? Iya. Pasti Supaya cantik anunya gambarnya, Pak ya. Ya. Kan ini ada seninya, Pak. Ada seninya. Ya, ada seninya ini ya. Ada seninya. Ini tadi hutan semakin padat, semakin luas, maka suhu semakin Turun. Suhu semakin turun, maka kelahiran, potensi lahir semakin Potensi naik. naik. Berarti Negatif. satu turun, satu naik. Negatif. Negatif. Kalau suhu semakin naik, maka konflik. Anggaplah konflik ya. Maka konflik semakin panas. Semakin Ya. panas, maka potensi konflik Tinggi. 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 Nah, inilah yang menjawab bahwa kita orang-orang di timur suka panas, suka berkelahi. Semakin banyak berkelahi, maka kematian semakin Tinggi. Meningkat. Dekat. Positif. semakin banyak konflik, maka kematian semakin Meningkat. meningkat. Lambangnya Positif. 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 positif atau negatif? Positif. Positif. Sama-sama naik. Kalau suhu tadi naik, konflik Naik. Positif. Naik. naik. Meningkat. Lambangnya Positif. Positif. sudah jadi model. Wih. Kapan dia disebut model? Ketika dia ada feedback. Tadi yang pertama sebenarnya yang di atas ini juga sudah satu model ini. Ini namanya model penduduk. Ya, di atas. Yang di atas ini. Ya kan? Kenapa disebut model? Karena sudah ada feedback. Ada bolak-balik. Ada loop. Tuh. Tapi modelnya belum kompleks. Masih bisa dijawab dengan regresi. Ya. Nah, kalau bisa dijawab dengan regresi, ngapain pakai dinamik? Begitu. Tapi kalau pakai dinamik kelihatannya cantik memang Pak daripada regresi hanya satu ini. Jawabnya kalau pakai dinamik, Pak, Bapak Ibu pengujian terhormat, kita bisa memprediksinya dengan sangat mudah. Kita sisa menambah waktu, berapa yang kita inginkan, maka grafiknya akan bertambah. Nanti kan? Sisa di blok. Ini menjadi model apa namanya ini? Model penduduk terhadap Hutan. Ya, model penduduk terhadap hutan atau ya boleh juga model penduduk dengan hutan ya, penduduk dengan hutan. Karena awalnya dari hutan. Sudah jadi. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, ini kan sekarang tadi ini sudah kita menghubungkan satu variabel ke variabel yang lain. Nah, terus yang saya mau tanyakan, apakah boleh katakanlah di MDS, di tools MDS itu kan ada atribut-atribut tertentu kan berdasarkan dimensinya masing-masing. Apakah boleh diangkat ke sini Pak, dibuatkan modelnya di sini di dinamik? Bisa. Yang pertama yang prinsipnya model ini semua bisa dimodelkan.
Bapak mau pergi, mau mengukur produktivitas Bapak di kantor, mau mengukur pertumbuhan penduduk di pemukiman Bapak, mau ukur perasaan suami istri. Tapi yang terpenting adalah konsepnya. Terus yang berikutnya Pak, oh sudah terjawab karena bahwa satu variabel boleh lebih daripada satu akibat atau satu penyebabnya. Iya. Semakin kompleks, semakin bagus. Iya, betul. Karena memang dia kekuatannya ada di kompleksitas. Yang terakhir Pak, apakah sudah setelah terbentuk model seperti dalam bentuk diagram atau gambar seperti ini, terus untuk mengukur hasilnya? Nanti kita gambar tahap ketiga. Ini tahap 2. Ya, tahap 2. 7 langkah menuju disertasi. 7 langkah Pak. Siap Pak. Alon-alon Pak Mus. Siap. Masalahnya bagus gambarnya Pak. Profesional. Bapak baru sampai di tahap 2 Pak. Aduh. Bisa ini? Siap. Bisa. Kalau misalnya sudah, ini saya potong aja, saya ambil yang penduduk aja. Kita praktek dulu yang penduduk. Baik Bapak Ibu. Bu siapa? Bu Fitri bisa. Bu Fitri. Bu Fitri sampai mana Bu Fitri? Mood Bu Fitri. Bu Fitri mood. Amil. Oh iya Pak. Oh iya. Ya sudah menggambar, hanya saya mencoba tadi copy paste yang tadi saya belum tahu yang mau kepindahkan ke PowerPoint. Gambarnya sudah. Oh, ya. Sudah dipindahkan ke PowerPoint? Belum. Di blok aja, di blok. Itu yang saya tadi di blok aja, di blok. Blok. Ya, blok. Kemudian di grouping, kemudian klik kanan. Pakai kopi, jangan pakai teh. Terus di copy, terus pindahkan ke yang Ibu inginkan, ke Word atau ke PowerPoint. Oh iya, makasih Pak ya. Pindahkan dulu supaya kelihatan hasilnya. Saya buka PowerPoint dulu. Ya. Ini 2, satu yang ini tadi, satu yang ini. Yang mana?